Polemik yang menyeret nama Dwi Sasetyaning Tias rupanya belum juga mereda. Setelah sebelumnya ramai dikaitkan dengan isu kewarganegaraan anaknya dan sorotan terhadap kewajiban LPDP sang suami, kini kritik publik kembali bermunculan di media sosial. Salah satu netizen yang budiman dengan akun @selamua melontarkan sindiran keras karena menilai sikap Dwi Sasetyaning Tias tidak mencerminkan rasa hormat kepada Indonesia, terlebih setelah menikmati fasilitas pendidikan yang bersumber dari dana negara. Dalam pandangannya, mengejar peluang global memang sah-sah saja, namun tidak sepatutnya dilakukan dengan merendahkan identitas bangsa sendiri. Ia mencontohkan keluarganya yang tetap menanamkan kecintaan terhadap Indonesia meski memahami keunggulan paspor asing untuk mobilitas internasional. Netizen yang berbakti tersebut juga menyinggung kabar bahwa suami Dwi Sasetyaning Tias diminta mengembalikan dana beasiswa karena kewajiban pengabdian yang belum tuntas. Baginya, penerima beasiswa yang dibiayai uang rakyat seharusnya menunjukkan loyalitas dan kontribusi nyata, bukan justru memicu polemik yang melukai rasa kebangsaan publik. Guys, tahu kan berita yang lagi viral seantero jagat gara-gara cuap-cuap si mulut sang istri membangga-banggakan anaknya jadi WNA asal jangan kayak emaknya seorang WNI. Kunaon? WNI kunaon? Aing ge bangga jadi WNI, tapi dulu karena emak bapak aing aya di WNI. Nah, tapi gue juga pengen punya anak yang bisa jadi WNA. Itu cita-cita gue. Makanya gue nyari suami WNA. Dapatnya orang Jepang. Si Jepang nah betah di Indonesia. Ngalah duit. Malah dia yang udah puluhan tahun di Indonesia. Kebaliknya. Dia betah banget di negara gue. Sampai anak gue nih tahun ini tuh 17 tahun. Gue sampai ngerayu-rayu dia, please nak, kamu gak tertarik apa punya paspor Jepang? Ya Allah, bebas visa ke semua negara manapun, kata si papi oge. Tinggal fly gitu kan. Aing makan kudu apply heula visa hese paspor hejo mah yang gue juga punya warga negara asing gitu ya, tapi tongkos maneh teu tahu diri. Hasil modal dimodalin negara, lu cuap-cuap, cuih-cuih, nginjek-nginjek, ngerendahin negara sendiri. Lain mak lu udah pinter bebenah gitu ya, buat negara lu biar maju, bukan nyinyir, bukan ngerendahin, bukan benerin yang bobrok-bobrok gitu kan. Nah, jadi gitu guys, infonya katanya kan kalau emang terbukti itu si lakinya sudah dikasih surat apa ya, suruh udah ada panggilan ya, surat pengembalian dana selama dia bersekolah di sana. Iyalah, lo dibiayain negara tapi lo ngejelek-jelekin negara sendiri gitu, istilahnya lu ngeludahin gitu kan ya. Teu pantes. Mun aing mah pantes punya suami WNA, anak suluh milih mau ambil kewarganegaraan emakna atau bapakna. Aina geus 17 tahun suruh memilih gitunya, tapi anak aing cinta Indonesia. Bapaknya yang orang Jepang aja cinta Indonesia, jarang balik dia ke negarana. Aya salju padahal di sana, tiris cenah, alergi hidungnya.
bisa bingung gitu. Cuman dia juga kan sama negaranya waktu itu dapat beasiswa sekolahnya di Universitas Tokyo. Terus dapat lagi beasiswa ke Stanford ya, di California. Itu juga dari negaranya, di Jepang. Gak mungkin dia juga beralih jadi WNI di sini, biarpun dia nyari duitnya di sini, gak mungkin. Dan ya memang paspor hijau itu ketimbang paspor Jepang kan lebih kuat Jepang ya. Dia tetap, tapi anak gue tetap dia cinta paspor hijau, padahal banyak cek aing banyak juga ditu tuh hicing di negara Jepang. Aina 17 tahun bentar lagi, biar dia menentukan gitu kan. Bungen anak aing mah bungen. Sekarang anak lo punya 2 kewarganegaraan ya, ntar besar kalau tahu mungkin anaknya sadar, pasti dia juga gak akan bangga untuk jadi warga negara di sana, karena lo dibesarkan dari uang Indonesia, negara, uang rakyat Indonesia ya. Sik atuhnya tahu diri. Bye. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian tahu nggak, saking aku pengen pulangnya ke Indonesia dan ingin berkarir di Indonesia dan ingin fokus kerja di Indonesia aja. Dan kebetulan kan aku sekarang lagi di Jepang, udah hampir 3 tahun lebih ya. Jadi di tahun 2024 itu aku sampai mengikuti CPNS ya di Osaka di Jepang ini. Saking pengen pulangnya ke Indonesia gitu loh, saking pengen berkarirnya di Indonesia, karena aku benar-benar ngerasain selama hidup di Jepang tuh kayak Indonesia tuh benar-benar best gitu loh. Best, walaupun selain pemerintahan ya, tapi dari segi makanan, orang-orangnya, lingkungan, best banget. Kayak aduh, beruntung banget gue lahir di Indonesia coy. Kayak di Jepang gak bakal ketemu yang kayak gitu. Lo gak bakal ketemu orang-orang random kayak gitu. Lo gak bakal ketemu suasana-suasana unik yang ada di Indonesia, gak ketemu di sini. Di sini tuh cuman kayak ya kerja, habis itu orangnya introvert, terus kayak ya kosong aja gitu loh, kayak ya monoton di sini tuh gitu loh. Jadi semakin lama gue di sini, semakin menjadari bahwa Indonesia itu benar-benar kayaknya semuanya ada deh di Indonesia ya, ada semua. Jadi sampai tahun 2024 itu aku ngikutin CPNS di Jepang, ya belum rezeki ya guys. Kan katanya 2026 mau buka CPNS, nah rencana aku juga mau ikut, dan semoga rezekinya tahun ini ya guys ya, amin. Dan buat kalian juga yang ikut CPNS tahun ini, amin. Ya kalau misalnya pun belum rezeki ya kita coba lagi, atau enggak kita cari jalan yang lain gitu kan, banyak ya guys ya gitu, amin. Bye bye. Aku pernah tinggal di Spanyol 2-4 tahun bolak-balik. Terus ya puji Tuhan sering keluar negeri gitu ya. Terus beda sama aku, semakin aku sering keluar negeri, semakin aku bangga coy sama Indonesia, sumpah. Apalagi waktu aku ke Amerika, kan banyak kan orang-orang Amerika yang imigran, dan mereka itu melihat aku orang Asia, dan mereka tuh selalu nanya, Dayana lu pengen gak sih pindah ke sini? I simply answer, no, I love Indonesia. I would never swap my passport into any other nationality. Cuman kalau udah tinggal di Indonesia, lu bener-bener harus manfaatin waktu. Jadi ketika lu sekolah, kalau bisa lu pinter, terus lu mulai menggali beberapa pengalaman yang beda-beda, bekerja di beda-beda perusahaan, sampai lu tuh jadi pengusaha sendiri di negara lu, dan lu bisa hidupnya enak gitu. Jadi kehidupan lu tuh tiap tahun tuh ada progresnya gitu, nggak mandek, nggak gitu-gitu aja, tidak terjebak dalam ekonomi yang sulit terus gitu. Sebenarnya semuanya itu tergantung dari kerajinan kita sebagai warga Indonesia. Jadi hidup kita bisa enak gitu, jadi nggak compare sama kehidupan yang ada di luar negeri. Gue nggak munafik, gue happy banget waktu gue jalan-jalan ke luar negeri. Tapi setelah 1 bulan lah maksimal, gue kangen banget sama Indonesia. Kangen sama keramah tamahan orang sini, ringan tangan, gampang menolong gitu. Boro-boro kalau di luar negeri, aduh susah banget. Makanan juga murah,
beli rumah juga lebih murah daripada di luar negeri. Dan gue happy sih, walaupun pasangan gue foreigner, gue nggak akan swap nationality gue, karena kalau lu udah jadi WNA, lu nggak bisa punya properti di Indonesia. Dan ya, sekian.